Hari itu, Madinah bukan hanya sebuah kota, ia menjadi benteng terakhir umat Islam. Angin musim dingin menusuk tubuh, perut para sahabat kosong, dan kabar tentang pasukan musuh yang berjumlah puluhan ribu lebih semakin mendekat. Inilah Perang Khandak, peristiwa ketika bumi Madinah menjadi saksi kemunculan sebuah cahaya dari langit yang datang menggambarkan tentang masa depan Islam. Sudah 5 tahun sejak hijrah, Quraisy dan sekutu-sekutunya tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan koalisi terbesar pada zaman itu. Quraisy, Bani Ghathafan, Bani Asad, Bani Murrah, dan beberapa kabilah Arab lainnya. Jumlah mereka mencapai 10.000 orang, sedangkan jumlah muslimin hanya sekitar 3.000 jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat, lalu mengusulkan strategi perang yang belum pernah dilakukan bangsa Arab, menggali parit besar mengelilingi Madinah. Ide itu datang dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi keturunan Persia, yang pernah melihat strategi serupa di tempat kelahirannya. Para sahabat pun mulai menggali parit besar sepanjang 5 km lebih dengan alat seadanya dan di bawah suhu yang membuat seluruh tubuh menggigil kedinginan. Mereka terus menggali meski lapar, haus dan kedinginan. Mereka tetap menggali bahkan hingga malam menjelang. Ketika penggalian berlangsung, para sahabat berhenti. Di depan mereka, sebuah bongkah batu raksasa yang sangat keras menghalangi jalur galian. Mereka mencoba memukulnya dengan kapak, palu, cangkul, tidak bergerak. Tanah di sekitarnya bisa dipotong, tapi batu itu seolah tak terjamah. Akhirnya, mereka memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun ke parit, mengambil sebuah cangkul, dan berkata, "Biarkan aku yang memukulnya." Rasulullah mengangkat cangkulnya dan memukul batu itu sekuat tenaga. Tiba-tiba, kilatan cahaya memancar, seperti petir yang keluar dari batu, dan menerangi parit. Para sahabat terkejut. Beliau tersenyum dan berkata, "Dengan cahaya tadi, Allah menampakkan kepadaku istana-istana Persia." Beliau mengangkat cangkul lagi. Pukulan kedua menghantam batu. Cahaya kedua memancar lebih kuat. Rasulullah bersabda, "Dengan cahaya ini, Allah menampakkan kepadaku istana-istana Romawi." Dan pada pukulan ketiga, batu itu pun hancur berkeping-keping. Sekali lagi, cahaya memancar terang. Rasulullah pun kembali bersabda, "Dan dengan cahaya itu, Allah telah menjanjikan kemenangan kita atas Persia, Romawi, dan Yaman." Sahabat saling menatap satu sama lain. Bayangkan, pasukan muslim hanya 3.000 orang melawan 10.000 pasukan koalisi dengan perut kosong. Tapi Rasulullah memberi mereka harapan besar. Mereka sedang berada pada titik terlemah dalam hidup mereka. Tapi 3 kilatan cahaya itu menunjukkan bahwa masa depan Islam lebih besar dari parit yang mereka gali. We were not digging a grave.
Lalu, mereka pun kembali bersemangat. Penggalian parit dengan medan berat, berbatu, dan musim dingin yang ekstrim, penggalian itu bisa selesai dalam 15 hari. Setelah parit rampung, kaum muslimin berdiri pada posisi masing-masing. Beberapa hari kemudian, pasukan koalisi Quraisy tiba. Namun langkah mereka terhenti Madinah telah terbelah oleh parit. Tak ada celah untuk menerobos. Mereka pun mengepung kota selama hampir 1 bulan, berharap ada jalan masuk yang terbuka. Namun hari-hari hanya menghadirkan kelelahan, keraguan, dan perselisihan di antara mereka. Lalu datanglah angin badai yang Allah kirimkan, menerbangkan tenda, memadamkan api, meruntuhkan kekuatan koalisi terbesar di Jazirah. Tanpa satupun kemenangan, mereka pulang. Dan hari itu menjadi penanda. Setelah Khandaq, Quraisy tidak pernah lagi menyerang Madinah. Mabuk dan gila dalam selimut yang sewarna. Ibu, suatu hari nanti aku pastikan pergi. Aku ingin mengusap tanah di medan jihad dan menghirup wangi darah para syuhada. Aku takkan pernah bersedih, kalaupun harus menangis. Bukan di rumah ini, aku kan meratap di ujung pelangi, meraung di tepi gunung berapi. Di jalan ini aku terdepan menantang angin, melawan tiran yang zalim. Takkan pulang, takkan menepi. Cita-cita jihad menatap maut, bukan peluk ciuman lembut. Di antara darah dan debu, asal laki-laki pasti tumbuh. Aku takkan pernah bersedih hati, kalaupun harus menangis. Bukan di rumah ini, aku kan meratap di ujung pelangi, meraung di tepi gunung berapi. Jika tiba waktuku masa, jasadku sesat dalam sekarat. Aku pasti ingin berdiri tinggi, sejajar matahari. Aku takkan pernah bersedih, kalaupun harus menangis. Bukan di rumah ini, aku kan meratap di ujung pelangi, meraung di tepi gunung berapi. Namaku tak perlu dikenang, karena aku bukan pahlawan. Aku benci penjajahan, karena aku laki-laki. Allahu Akbar.